Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat yang berbahagia, bertemu dengan saya Dr. Haji Muhammad Wahid dari Rumah Sehat MG Amarasaki Jombang. Simak terus saluran ini untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat. Pertemuan kali ini kita akan membahas tips-tips sehat, paripurna, dan tanpa batas. Sahabat sehat, kita akan membahas berbagai bentuk penyakit lambung. Penyakit lambung itu apa saja? Yang pertama, MAH atau gastritis. Dia adalah peradangan pada lapisan dinding lambung. Dia menimbulkan rasa nyeri dan mual-mual dan muntah, gitu ya. Kemudian yang kedua, tukak lambung atau gastric ulcer. Jadi luka pada lapisan dinding lambung. Ciri-cirinya adalah nyeri, perdarahan, bahkan sampai perforasi. Jadi ada luka itu kalau terkena asam lambung akan terasa nyeri. Tapi kalau lukanya itu semakin dalam, maka mencapai pembuluh darahnya pecah dan akan terjadi perdarahan. Bila terus sampai lebih dalam lagi, jadi dinding usus itu, dalam hal ini dinding lambungnya juga akan bisa lubang, namanya perforasi. Yang berikutnya, yang ketiga adalah GERD, jadi gastroesophageal reflux disease. Jadi asam lambung itu secara fisik naik menuju ke esofagus. Esofagus itu adalah saluran yang menghubungkan antara lambung dengan mulut kita. Nah, kalau asam lambung itu berada di esofagus, maka akan terjadi sensasi nyeri dada, sensasi panas ya, dan gangguan pencernaan. Antara lambung dengan esofagus itu ada pintu, namanya sphincter gastroesophageal. Dan itu kalau pintunya itu tidak rapat menutupnya, setelah makanan masuk ya lewat dari esofagus masuk ke lambung, itu setelah itu nutup rapat sehingga isi lambung itu tidak akan naik ke atas. Kalau dia lemah, maka isi lambung itu akan naik ke atas termasuk asam lambungnya, dan itu yang disebut dengan GERD. Dan oleh karena itu keluhannya adalah keluhan-keluhan yang lebih ke atas daripada sekedar gastritis. Yang keempat berikutnya adalah disfungsi lambung atau dispepsia. Jadi ada perasaan nyeri yang tidak spesifik, mual dan kembung karena lambungnya tidak berfungsi. Misalnya pergerakannya enggak sempurna, misalnya begitu. Dia tidak berfungsi dengan baik. Dia harusnya mengaduk rata gitu ya semua makanan, tapi dia tidak berfungsi seperti itu sehingga terjadi rasa nyeri yang tidak spesifik. Yang kelima, kanker lambung. Nah, sahabat sehat sekalian, bukankah itu banyak orang yang memusuhi asam lambung, apakah itu profesional ataupun masyarakat umum, semuanya atas sida ketika seseorang itu terkena penyakit MAH dan punya masalah lambung yang lain. Sedangkan ketersediaan obat penetral asam lambung itu begitu melimpah dengan harga yang murah. Sementara jadi penyebab timbulnya penyakit degeneratif itu karena kerja saluran pencernaan makanan yang tidak bagus, yang tidak efektif. Dia tidak efektif karena ketiadaan pembantu utama dalam mengerjakan pencernaan protein, yaitu asam lambung. Baik, sampai jumpa sahabat sehat. Semoga kita selalu berada dalam kondisi sehat paripurna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.